Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di hari yang penuh sukacita dan bahagia ini, di hari Minggu di mana kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan sebuah tema memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Nats firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Satu bagian Alkitab lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, sepanjang sejarah tidak ada tokoh yang paling kontroversial selain Yesus. Dari lahir hingga matinya, bahkan dari kebangkitannya hingga kenaikannya, banyak diperbincangkan dan diperdebatkan. Ada kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diberi kuasa oleh pribadi yang lebih besar dari dia. Yesus sama dengan manusia yang lain. Dia menjadi istimewa dari yang lain karena ia memiliki moralitas yang lebih tinggi dari manusia secara umum. Kemudian ada juga kelompok yang lain yang beranggapan bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan oleh Raja Konstantin di Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Dan masih banyak lagi argumentasi, hujatan, dan penolakan yang ditujukan kepada Yesus. Tapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Sekalipun mereka menganggap Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus tetaplah Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak dapat berubah atau diubah oleh pendapat manusia. Itulah sebabnya kerinduan Allah bagi kita agar kita mengenal Kristus semakin dekat, semakin lebih dalam. Karena pengenalan kita akan Yesus akan menentukan sikap dan relasi kita dengan Dia. Memang kita tidak dapat mengenal Yesus secara sempurna, tapi kita dapat mengenal Dia secara benar. Kita bisa mengenal Yesus setiap saat, dan Dia pun senang untuk dikenali oleh umatnya. Saudaraku, bagaimana caranya kita memperlakukan Yesus? Yang pertama, mari kita menempatkan Yesus pada posisinya sebagai Tuhan. Sekali lagi, menempatkan Yesus pada posisinya sebagai Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan pusat iman Kristen. Jadi setiap orang yang percaya Yesus harus mengakui Dia bukan hanya sekedar sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita tidak saja bersukacita karena kita sudah memperoleh hidup yang kekal, sudah memperoleh jaminan masuk surga, tetapi juga memiliki tanggung jawab agar kita mau hidup di dunia ini sama seperti Yesus hidup. Ini adalah tuntutan bagi semua orang percaya agar kita hidup sama seperti Tuhan yang kita percayai.
Menempatkan Yesus sebagai Tuhan adalah mengakui secara sadar bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang maha agung, maha besar, maha kuasa dan berdaulat, sehingga kita layak dan harus menghormatinya melebihi siapapun, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku, arti Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Tindakan menyembah hanya bisa dilakukan kepada yang lebih tinggi, kepada yang dipertuan atau kepada yang dipertuhankan. Dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-36 berkata, "Jadi kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus." Ini merupakan deklarasi dari Petrus kepada bangsa Israel dan dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia layak dihormati, dipuji, dan disembah. Kalau kita mengerti arti penyembahan, maka kita akan semakin takut, semakin hormat akan Tuhan Yesus. Penyembahan dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, artinya bersujud sampai wajah menyentuh tanah. Dalam Wahyu 4 ayat 10 sampai 11, kata yang dipakai di sana adalah tersungkur. Sikap ini menunjukkan penghormatan yang tertinggi. Semakin rendah posisi wajah, ini menunjukkan penghormatan itu semakin tinggi. Kalau kita melihat ada tradisi-tradisi yang ada di dunia ini, yang ada di bangsa-bangsa, kalau kita lihat orang Korea kalau memberi penghormatan kepada orang lain, maka dia akan menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya itu adalah sebagai tanda penghormatan. Kemudian orang Jepang menundukkan badannya dalam memberi hormat. Kemudian orang Jawa merangkak ketika dia mau menghadap raja di keraton. Saudaraku, penghormatan kepada Tuhan adalah proskuneo, tersungkur. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11, bahwa ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Yesus yang duduk di atas tahta dan menyembah Dia sampai selama-lamanya. Saudaraku, Yesus lebih tinggi dari manusia. Yesus lebih tinggi dari kaisar, dari raja, karena Dia adalah Tuhan. Penghormatan yang layak Dia terima adalah penghormatan yang tertinggi, yaitu tersungkur. Tersungkur itu menunjukkan sikap hati. Semakin kita merasa rendah di hadapan Tuhan, semakin tinggilah nilai penyembahan itu. Dan apa yang paling berharga dalam diri kita, kita lemparkan itu di kaki Yesus. Sama seperti tua-tua itu melemparkan mahkotanya di hadapan tahta Yesus. Maksudnya bahwa penyembahan yang benar, penyembahan yang tertinggi adalah memberikan seluruh hidup kita kepada Dia, menghormati Dia dengan total, dengan sungguh-sungguh melebihi apapun yang ada di dunia ini, sebab Dia adalah Tuhan. Dalam pelayanan Yesus selama ada di dunia, memang Dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala, sebagai sahabat, sebagai mempelai laki-laki. Itu artinya Yesus sedang menunjukkan sifatnya dan hubungannya dengan umatnya. Sebagai gembala, Yesus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemelihara jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar, serta menyediakan makanan bagi jiwa kita, makanan rohani bagi jiwa kita. Sebagai sahabat, Yesus sedang memperlihatkan kedekatannya dengan umatnya. Sebagai mempelai pria, mengharapkan kita sebagai mempelai untuk hidup kudus sampai pernikahan terjadi,
sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang harus kita ingat baik-baik adalah sekalipun Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala, sebagai sahabat, janganlah kiranya kita memperlakukan dia tidak hormat. Memperlakukannya seperti pelayan yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan kita dan menjadikannya seperti security yang akan menjaga kita setiap saat, yang akan menjaga rumah, menjaga usaha kita, menjaga kita dalam perjalanan. Janganlah kiranya demikian. Kita bisa memohon pertolongannya, penyertaannya, tetapi ingat, hormat yang kepada dia harus kita berikan. Kita harus menghormati dia melebihi apapun. Saudaraku, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan, pasti dia melakukan bagiannya, pasti dia melakukan fungsinya terhadap umatnya. Dia pasti menjaga dan memberkati kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menghormatinya, menyembahnya, dan hidup di dalam kebenarannya. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya kita memperlakukan Yesus? Yang kedua, marilah kita menjadikan Yesus sebagai standar hidup kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Saudaraku, saat kita terpanggil menjadi orang Kristen, ada hukum yang harus kita jalankan, yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi standar moralitas kita adalah Kristus, bukan moralitas dunia atau peraturan-peraturan dunia, bukan tradisi-tradisi atau adat istiadat nenek moyang kita. Seperti apakah Yesus hidup? Mengacu pada Roma 12 ayat yang kedua, Yesus telah melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Bapanya, dan melakukan apa yang sempurna. Jadi saudara, ada tingkatan perbuatan itu, dari yang baik, benar, dan sempurna. Dan semua hal ini sudah dilakukan oleh Yesus. Sempurna adalah standar hidup Allah. Dan kesempurnaan hidup menjadi tujuan kita sebagai orang yang percaya. Dan ini ditekankan oleh Yesus. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 dikatakan di sana, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bagaimana caranya agar supaya kita dapat mencapai standar kehidupan Yesus? Yang pertama, mengenal Yesus secara pribadi. Hati-hati agar jangan terjebak dengan pengenalan secara intelektual. Mengenal Yesus dalam sejarah, tahu dan kenal dari teks Alkitab bahwa Dia Tuhan. Banyak orang Kristen yang demikian di Amerika dan di negara-negara Eropa. Mereka mengenal Yesus dari Alkitab, tapi mereka tidak mau hidup seperti Yesus, tidak mau beribadah, tidak mau hidup sesuai dengan ajaran Alkitab, dan tidak mau hidup dalam kekudusan. Pengenalan yang benar bukan sekedar intelektual, tetapi percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Yesus. Yang kedua, mengakui ketuhanan Yesus. Mengakui ketuhanan Yesus artinya menempatkan Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita, dan semestinya Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus artinya mengalami Kristus di dalam hidup kita. Pengetahuan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan tercermin atau bermuara pada perbuatan. Perbuatan kita yang benar merupakan inti dari pengenalan kita akan Tuhan. Inilah buah dari seorang anak Tuhan yang mengenal Kristus. Hanya orang yang bersedia menyatu dengan Kristus yang akan mampu hidup sama seperti Kristus.
yang akan mampu hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, biarkan firman Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Biarkan Kristus yang berdaulat dan bertahta dalam hidup kita, biarkan Dia yang akan membawa kita kepada kehendak-Nya. Saudaraku, mari kita tetap setia dan selalu hidup sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarkan Tuhan firman-Mu berkarya dan bekerja dalam hidup kami, membaharui hidup kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup sama seperti Kristus. Karena dengan kami hidup seperti Kristus, maka hidup kami akan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Tuhan, anugerah-Mu atas setiap kami umat-Mu, terkhusus di hari-hari ini Tuhan, kami sedang mengalami ancaman COVID-19 ini. Ya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Nyatakanlah kuasa-Mu, jagai dan pelihara kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, kami tetap sehat, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Berkat-Mu turun atas setiap kami, atas setiap umat-Mu. Biarlah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai memberkati kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Amin.